Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakalan bahas tentang dependency injection ya guys. Nah, dependency injection ini penting banget untuk melakukan unit test ya. Nah, kenapa sih ini bisa jadi penting banget? Yuk kita bahas. Oke, nah untuk bahan diskusinya kali ini kita bakal pakai blog post yang aku tulis sendiri di website aku ya. Nah, di sini untuk demonya kita bakal pakai, Nest.js sebagai contoh ya. Tapi nggak wajib sih pakai Node.js, yang penting kita bisa melakukan dependency injection ya. Nah, kenapa aku pakai Nest.js ini, karena ya udah ada fasilitas, dependency injection, jadi aku nggak usah setup dari awal, tinggal pakai yang udah ada, guys. Nah, ini ya. Nah, kenapa sih, testing itu penting? Ya testing itu penting karena memang ya dengan unit test itu kita bisa bikin software yang berkualitas, terus dalam jangka panjang kalau kita ada refactor kode atau misalkan penambahan fitur itu, kita bisa deteksi, degradasi atau error secepat mungkin gitu ya guys ya. Apalagi kalau si unit test-nya itu otomatis dipanggil di CI, continuous integration, misalkan di GitHub atau GitLab, otomatis, selalu melakukan build dan juga unit test saat ada commit baru guys. Nah, ini bisa kalian lihat, intinya kalau kalian pengen baca lengkapnya bisa buka blog aku guys, andiprimawan.com ya. Nah, jadi ini katanya, dengan dependency injection itu kita bisa nge-swap services ataupun dependensi di dalam unit test ya. Nah, nanti jadi sehingga kalau unit test itu bisa jauh lebih fokus, kita fokus di dalam potongan kode yang kita testing tanpa harus melihat implementasi detail dari dependensi yang kita pakai gitu, guys. Nah, ya. Nah, intinya sih dengan adanya dependency injection ya, jadi kita kalau kita bikin unit test itu bisa gampang banget dan juga efektif gitu ya. Gak usah mikir ribet-ribet gitu ya, harus cek semua implementasi di kode yang lain. Nah, untuk contoh kali ini kita bakal, bikin modul sih namanya. Jadi dalam Nest.js ini kita dibagi kode-kode itu ke dalam beberapa submodul ya. Di sini misalkan ada modul cache, case ya, ada products gitu. Ini ceritanya sih jadi kita ada fitur misalkan REST API untuk products ya. Nah, modul products ini menggunakan modul lain yaitu namanya case gitu. Nah, jadi, nah biasanya kalau nggak pakai dependency injection ya, nanti kode-kode di products ini bakal import langsung detail implementasi dari modul ini gitu kan. Nah, sedangkan kalau pakai dependency injection di sini nanti kita bakal pakai interface-nya ya. Nah, jadi kalau di TypeScript itu ada interface dan juga ada kelasnya gitu ya. Nah, kalau interface itu salah satu dari desain code, adapter gitu ya. Jadi kita bikin sebuah interface nih, nanti implementasinya bisa macam-macam, bisa Redis kah atau misalkan cache yang lain ya, itu bebas. Nanti di masa depan kita bisa menambahkan fitur-fitur baru tanpa harus banyak melakukan perubahan kode yang sudah ada gitu. Ini dalam contohnya kalau kita pakai Redis kan ada banyak tuh ya library lainnya, ada IO Redis, ada Node Redis. Nah, ini sebagai contoh aja kita pakai IO Redis di sini guys. Nah, ini contoh nih guys ya. Ini kalau nggak pakai dependency injection kayak gini nih guys. Ini misalkan nih, product service gitu ya. Nah, service kalau dalam, desainnya Nest.js ada layer kode untuk melakukan baca tulis data nih guys. Bebas nih mau ke, database atau apa gitu ya. Nah, cuma di sini kita fokus, dalam demonya adalah tentang produk gitu. Ini kalau nggak pakai dependency injection kita langsung bikin nih. Dalam produk service ini ada sebuah properties yang namanya Redis client ya, tipenya adalah Redis. Nah, Redis ini kita impor langsung dari IO Redis, guys. Nah, nanti di sini constructor dari produk service kita langsung bikin sendiri Redis client-nya. Nah, bisa sih jalan, cuma dalam jangka panjang ini kurang bagus gitu ya. Kenapa kurang bagus? Nanti karena kalau kita bikin unit test dari produk service ini, nanti kan di sini ada banyak fungsi nih di kelas ini. Kita pengen, ngetes satu persatu logiknya. Jadi nanti kita harus bikin Redis client beneran gitu kan.
Nah, otomatis nanti juga kita harus spawn ready server beneran juga. Nah, itu jadi repot gitu loh, guys. Nah, makanya, eee, penting banget nih dependency injection nih. Jadi solusinya adalah kita harus bergantung kepada abstraksi atau, TypeScript interface-nya, bukan, ke kelas konkretnya atau implementasi detailnya gitu, guys. Nah, jadi caranya adalah kita bikin dulu, kontraknya atau TypeScript interface-nya kayak gimana tuh, guys. Nah, ini misalkan Cache service ini adalah kelas yang abstrak, guys. Di sini betul ada nama-nama fungsinya, misalkan buat ngambil Cache gitu ya, ada fungsi get, juga untuk nyimpen data ke Redis itu kita ada fungsi set gitu kan. Cuma di sini, statusnya abstrak gitu, guys. Jadi ini cuma nama fungsinya apa, parameter dan tipe datanya apa, terus return-nya apa gitu ya. Sedangkan detail implementasinya sendiri nggak ada di interface ini gitu, guys. Nah, ini adalah awal mulanya ya. Jadi kalau kita, eee, ibaratnya tuh kayak apa ya, guys, kayak colokan listrik lah. Nah, kalau colokan listrik kan ada 2 ya, guys, ya. Ada colokan 2 terus ada lubang gitu kan. Itu kan, spesifikasinya udah jelas gitu kan. Nah, jadi, kalau kita asalkan ngikutin spesifikasi yang sama, mau colokan bikinan pabrik A, pabrik B, pabrik C, itu semuanya bisa, saling nyambung gitu, guys. Jadi nggak pedulilah siapa yang bikin gitu kan, terus terbuat dari apa, yang penting, diameternya sama, spesifikasinya sama, maka bisa saling terhubung gitu. Nah, itulah salah satu konsep dari dependency injection, abstraction gitu ya. Nah, tadi kan kita udah bikin nih, si interface-nya ya, abstrak kelasnya. Selanjutnya kita bakal bikin, detail implementasinya gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat, eee, ada kelas Redis Case Service gitu ya. Nah, dia itu melakukan implementasi, guys. Implementasi terhadap interface tadi yang kita bikin adalah Cache Service. Nah, di sini adalah, kelas implementasi detailnya. Di sini kita define fungsi-fungsi yang tadi udah didefinisikan, si namanya, parameter dan return-nya. Nah, di sini kelihatan nih kita bikin implementasi detailnya gitu ya. Di dalamnya harus connect ke apa gitu ya. Ya kayak gini, ini fungsi get-nya, ini fungsi set-nya, guys. Tuh. Nah, di sini, lalu dalam Nest.js itu kode-kode seperti service dan controller itu dibungkus dalam sebuah modul, guys, namanya. Modul itu jadi, pemisahan inilah, pengelompokan kode-kode menjadi sebuah modul-modul gitu ya. Nanti si modul itu bisa, kita ekspor saling terhubung gitulah, nanti di dalam, dependency injection container-nya milik Nest.js, kayak gitu. Jadi ini, nih ya, kita nge-export, abstraksinya Cache service tadi ya. Nah, ini provider-nya apa aja nih? Nah, salah satunya kita nge-export Redis Cache service, guys, kayak gitu. Nah, setelah modul Cache tadi dibikin modulnya, maka kita bisa melakukan dependency injection terhadap product service. Nah, caranya gimana? Ini bisa lihat, guys, ya. Di product service, di sini ada konstruktornya, guys. Nah, konstruktornya ini salah satunya adalah Cache service. Tipe datanya apa? Tipe datanya adalah si abstract class yang tadi kita define, guys. Nah, nanti saat, Nest.js ini jalan, maka dalam runtime itu dia bakal, nge-spawn sebuah, ya ini ya, tipe data Cache service tadi ini, lalu bakal diinjek atau disuntik ke dalam product service ini. Nah, ini jalannya saat runtime ya, saat software Nest.js ini jalan, guys. Tuh, jadi ini jadi kodenya jadi jauh lebih bersih, guys, kayak gitu. Jadi si product service itu nggak peduli nih, pakai detail implementasi apa gitu ya. Pokoknya dia cuma tahu ini tuh tipe datanya abstrak kelasnya Cache service gitu kan. Ada fungsi get, ada fungsi set gitu. Dia nggak peduli di belakang layarnya apakah pakai Node Redis kah, apakah IO Redis kah, atau pakai Cache yang lain, dia nggak peduli gitu. Itu sih. Nah, ini makanya jadi, jauh lebih enak lah dalam jangka panjang kalau kita bikin software, apalagi
ukurannya makin besar gitu ya. Lalu kita bakal lihat contohnya nih ya, contoh unit test-nya guys. Nah jadi ini kan, di sini kita bisa bikin, definisi ya berbagai mocking gitu ya. Nah mocking ini data bohongan ya, yang kita pakai data bohongan ini kita define langsung di dalam unit test. Contohnya nih, misalkan kita kan bahas tentang product service ya, misalkan data produk itu ada ID, nama, dan segala macamnya. Ini kita bisa bikin data dummy-nya di sini, nah kita sebut nama variabelnya mock product gitu. Nah terus juga, si service-nya, kita bikin cache service bohongan guys di sini. Jadi ada fungsi get, ada fungsi set. Nah kita set sebagai, dummy function pakai Jest ya. Nah kita lihat di sini, kita udah mulai masuk ke unit test-nya di sini ya guys. Jadi sebelum unit test dieksekusi atau dijalankan, kita, tentunya kan pengen melakukan dependency injection dulu gitu ya. Nah kita bikin banyak, dependensi versi bohongannya gitu guys. Nah contohnya di sini kita pakai, bantuan nih dari library Nest.js itu sendiri. Oke, jadi untuk, product service gitu ya, kita bakal nge-provide, dependensi bohongan. Nah ini kan mock CC service ini adalah, objek bohongan yang kita bikin. Nah jadi kita nyuruh si dependensi injektornya untuk pakai value ini jika ada, eee, modul yang membutuhkan tipe data CC service ini, gitu. Oke, kita lihat ya salah satunya nih, kita bakal lihat unit test untuk fungsi get product by ID ya, dari namanya juga udah jelas nih ya. Jadi kita ada sebuah fungsi di dalam service itu pengen ngambil data sebuah produk berdasarkan ID-nya gitu ya. Ini kalau kita lihat, mmm, ya ini nih kita lihat ya. Kita bikin ininya dulu nih, eee, si mock-nya itu kita kasih tahu kalau dia dipanggil, si fungsi itu dipanggil, maka return-lah value, dummy ini gitu ya. Lalu kita panggil beneran nih si service itu. Jadi service-nya kita panggil beneran fungsi get product by ID-nya. Kita kasih parameter ngasal aja bebas gitu ya. Lalu kita tampung hasilnya di variable result ini gitu ya. Lalu setelah itu kita bakal melakukan pengecekan atau assert guys. Nah, apakah return dari fungsi yang tadi kita panggil apakah betul sesuai dengan mock product yang sudah kita definisikan tadi gitu guys. Nah selain itu kita juga, ngecek nih, kita bisa ngecek berbagai hal. Contoh ya, ini kan kita bikin objek mock bohongan nih, cache service-nya gitu ya. Nah kita pengen, make sure bahwa fungsi get yang ada di dalam cache service benar-benar sudah dipanggil guys. Nih, to have been called with gitu ya, kita lihat parameternya apa, product titik dua satu nih. Jadi tadi kan get product by ID satu, nah maka nanti key-nya jadi product titik dua satu gitu. Nah kalau get product by ID-nya 1, 2, 3, nanti kita harus expect bahwa nanti si fungsi get di cache service dipanggil dengan product titik dua satu dua tiga. Nah kayak gitu. Nah kita juga bisa ngecek nih bahwa kan kita cuma ngambil data nih guys. Nah kita kan nggak ngeset data ke cache kan. Nah kita pengen memastikan bahwa fungsi set yang di dalam cache service itu enggak dipanggil. Nah, makanya di sini not to have been called gitu kan. Nah, jadi logic, si unit test ini mengecek bahwa return value-nya, sesuai dengan ekspektasi kita. Selain itu juga fungsi yang harusnya dipanggil itu benar-benar dipanggil dan juga fungsi yang harusnya tidak boleh dipanggil, dia tidak dipanggil. Nah, itulah salah satu keindahan dari unit test, guys. Bayangin ini kalau kita bikin project ada ratusan, ada ribuan fungsi gitu ya. Itu kan enak banget kalau ada unit test, kita nggak usah ngecek satu per satu kalau kita melakukan perubahan gitu kan. Itu, next kita juga bakal ini bahas yang kedua ya, kita bahas unit test yang kedua nih guys. Ini katanya harus ngambil data dari database gitu ya, dan set ke cache jika produk tidak ada di cache-nya gitu ya. Oke, ini kita baca nih ya ceritanya nih guys, dari awal sampai akhir.
Ini kita simulasikan bahwa, si product service ini dipanggil untuk minta data sebuah produk nih. Nah, biasanya kan kita harus ngecek, Cache dulu nih, ada nggak sih datanya di Cache ini? Kalau ada ya langsung langsung dari Redis aja kasih datanya gitu kan. Nah, tapi kalau nggak ada, kita harus ambil dulu dari database nih kayak Postgres atau MySQL gitu. Lalu kita simpan Cache-nya ke Redis, habis itu baru deh di-return ke, klien yang minta data gitu ya. Nah ini, yang pertama kita harus simulasikan bahwa ini datanya nggak ada di Cache guys. Nah makanya kita kasih nol, return value-nya gitu kita. Ini kita panggil si fungsi get product by ID-nya gitu kan. Terus kita melakukan assert nih guys. Assert-nya apa nih guys? Di kita pastikan research-nya itu result akhir ya. Result akhirnya pasti harus mock product gitu kan. Karena kan kita udah nyiapin data dummy-nya ya. Nah, tapi sebelum menghasilkan, value akhir tersebut, kita pastikan dulu nih guys, si fungsi get ini dipanggil nih tuh. Dipanggil dengan parameter produk titik 21. Karena di belakang layar ini ya, logiknya itu dia ngambil dulu dari database, lalu memanggil fungsi set nih guys, delete. Kita pastikan bahwa fungsi set di dalam Cache service itu dipanggil. Dengan parameter ini namanya apa nih? Maksudnya ini namanya key yang di Redis-nya apa, yaitu produk titik dua satu gitu ya. Terus value dalam key Redis itu apa? Nah, mau produk tadi kan. Lalu di sini, kita set, TTL-nya berapa. TTL itu singkatan dari time to live. Jadi key dalam sebuah Redis ya, kita bisa bikin dia otomatis hilang dari Redis itu, ini misalkan dalam satuan 1 jam. Jadi 3.600 detik yaitu 1 jam guys ya. Nah, kenapa ini penting? Karena Cache itu kan, ya tidak apa ya, hanya menyimpan data yang paling baru aja guys, yang paling baru diakses gitu kan. Nah, kita pengen supaya RAM-nya hemat gitu ya, bisa nyimpen banyak, tapi kan database biasanya gede tuh guys, bisa puluhan giga, ratusan giga gitu kan. Tapi kan nggak semuanya, diakses baru-baru ini kan. Nah, makanya kita bikin TTL ini guys, gitu guys. Nah, jadi Redis tuh bagus banget guys, wajib kalian pakai guys, oke? Baguslah pokoknya. Itulah gambaran besar, jadi kenapa sih dependensi injection itu penting banget ya, karena memang itu salah satu best practice dalam software engineering guys. Jadi, kita apa ya, kalau kita bikin banyak modul itu ya nggak usah gitu kita konekin secara hard way gitu. Kita pokoknya saling connect aja dengan abstraksi gitu ya, dengan TypeScript TypeScript interface lah atau apa gitu ya. Jadi dependensinya lewat abstraksi itu. Nah, jadi kita di belakang layar tuh bebas mau pakai apa gitu kan implementasi detailnya. Itu enak nih kalau dalam unit test jadi lebih enak gitu ya. Terus dalam jangka panjang juga ya mungkin somewhere in the future nanti kalian pengen support, caca yang lain ya, misalnya Valky atau misalkan DragonFlyDB atau yang lain juga bebas gitu. Asalkan, memenuhi abstraksi yang udah kita define di awal gitu. Oke, kalau kalian pengen lihat source kodenya jauh lebih lengkap, di sini aku udah, ini ya, ada linknya nih guys. Ini kalian bisa klik aja di sini. Ini langsung ditunjukin, contoh yang sangat spesifik, yaitu cache service-nya. Ini kalian bisa lihat sendirilah di sana nanti. Tapi nama GitHub repository-nya sendiri adalah Dojotech AI Chatbot Backend ya guys. Jadi ini adalah salah satu, contoh source code lah yang bisa kalian lihat tentang ya posting-posting blog yang aku bikin gitu ya tentang, development full stack gitu dan juga tentang AI LLM contohnya chatbot RAG gitu ya. Ya kalau yang masih bingung juga nanti kalian bisa cek aja, GitHub-nya aku guys. Di sini aku udah cantumin, udah aku pin di sini ya guys. Nanti kalian bisa lihat langsung source kodenya, back end-nya sama front end-nya. Kalau back end kita pakai Nest.js TypeScript, untuk front end-nya kita pakai Next.js TypeScript guys. Nah ini contohnya ini aku udah ini ya, udah git clone juga nih di, Linux Ubuntu aku nih guys. Nah ini ya tadi interface yang dibahas nih. Jadi ini adalah abstract class atau interface, bebas lah. Tapi biasanya kalau bahasa pemrograman yang strong typing ya, kayak TypeScript dan juga Java biasanya udah pasti ada sih ya, kayak interface-interface ini.
Ini salah satu, apa ya, best practice lah, bagus banget buat, tingkatin skill dan juga, pengalaman dalam software engineering, guys. Jadi ini interface-nya, ini kan ada fungsi apa, guys, ya, ada banyak lah ya ini kayaknya. Nah, di sini ada detil-detil implementasinya. Ini ada fungsi get ya, ada fungsi set, ada delete key gitu. Dan untuk kelas ini kita pakai IO Redis ini, guys. Nah, terus si Cache Service ini kalau kita pengen lihat, ini dipakai di tempat yang lain ya, misalkan dalam modul lain ada modul users, di sini ada user service, kita bisa lihat Cache-nya dipakainya gimana, Bang. Pakainya gini, guys. Nih, lihat nih. User service, di sini ada konstruktornya. Nah, di konstruktor ini kita minta, Cache service nih, guys. Tuh lihat. Jadi si konstruktor ini bakal dibaca oleh, Nest.js kontainernya, nanti dia bakal baca, oh si kelas user service ini dia minta ini nih guys, Cache service. Nah nanti dia bakal cari, apa ya, eee, instance yang sesuai, nanti dia bakal diinjek atau disuntik ke user service ini dalam runtime, gitu guys. Oke, ini kita udah bahas ya tentang dependency injection dan juga unit test. Dalam kasus ini aku kasih demo tentang Nest.js dan juga TypeScript ya. Tapi bebas sih bahasa pemrogramannya, kalau misalkan kalian pakai Java juga bisa ya kayak gitu. Oke, sekian aja ya pembahasannya dari aku tentang bahasan kali ini. Nanti tungguin ya kalau ada video-video selanjutnya. Nah, supaya bisa tahu, kalian bisa subscribe dulu dan juga nyalakan lonceng notifikasi ya guys. Oke, see you, nanti ketemu lagi ya. Sombong amat.